pertama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk meraih keberhasilan kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Dari Bu Pak Nasir. Oh, Pak Nasir ya. Ini pertama mengubah perilakunya menjadi baik. Jawaban dari Bu Rodia, peraturan yang ada di sekolah bertujuan membantu karakter baik, harus ada kemauan untuk menaatinya. Jawaban dari Ibu Ana, muncul kesadaran diri dari siswa sendiri untuk belajar dan berperilaku positif sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Itulah adalah salah satu beberapa dari tujuan harapan kita sebagai seorang guru yang bisa dicapai oleh murid, bahwa mereka itu sadar bahwa tujuan mereka adalah belajar, terus belajar untuk menggapai semua impian dan harapan dalam terwujudnya perilaku yang lebih baik lagi di sekolah. Next, Pak Sakit. Untuk kalimat rumpang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yakin bahwa kita meyakini apa kepada siswa-siswa kita. Kedepannya siswa bagaimana? Iya. Bukan keluarga sekolah. Kita kan keluarga sekolah. Ingin dan meyakini siswa itu seperti apa, untuk apa. Jadi antara rumpun 1, 2, 3, 4 dan 5 itu berkesinambungan. Jawaban Jawaban dari Pak Slamet, bekerja sama dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Jawaban dari Pak Bu Rodia, kemajuan sekolah harus ada kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat. Saya tertarik dengan jawaban Bu Ana. Yakin untuk melakukan kegiatan positif dengan cara membimbing murid agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan positif apakah ya Bu, agar tujuan dari yang diharapkan oleh Bu Ana itu tercapai? Monggo Ibu, saya minta pendapatnya. Membimbing, pastilah kita sebagai guru itu tugas kita adalah membimbing ke arah yang positif ya, dengan cara kebiasaan. Misalnya seperti yang setelah kita kan ada tadarus, tempat balan Quran,
kebiasaan kata-kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf. Terus apa lagi satunya? Terima kasih, maaf, Permisi, sapa. permisi, Salam sapa itulah itu kebiasaan. Terus dan karakter lain yang intinya yang positif. Kemudian untuk pengetahuan juga kita membimbing siswa di kelas itu dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, artinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di kelas itu tidak hanya satu metode, tapi kita sesuaikan dengan potensi yang yang kemampuan siswa. Kita harus metode yang macam-macam enggak sih, cuma mungkin ada beberapa hal yang kita bedakan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Jadi intinya ya dua itu, ilmu pengetahuan dan karakter itu bisa. Iya, terima kasih Bu Ana atas jawabannya. Jawaban yang selanjutnya itu dari Bapak Kepala Sekolah, bekerja sama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, mewujudkan dan membantu anak untuk mengembangkan bakatnya. Bapak, monggo bisa dijelaskan Pak, bekerja sama dalam mewujudkan, bekerja samanya seperti apa Bapak? Mohon. Iya Pak, makanya ini ditutup. Mas ya, jadi dalam sebuah komunitas belajar kita itu perlu adanya kerjasama untuk membantu ya, apa yang sudah kita nggak mungkin bisa dalam bahasa CGP itu berkolaborasi. CGP kan berkolaborasi ya, semacam ini misalnya ada anak Bu di kelas saya misalnya, itu ada anak yang belum bisa baca. Misalnya kelas saya sudah kelas 3, kok belum bisa baca. Bagaimana ya supaya anak itu bisa baca? Mungkin pengalaman dari guru yang lain itu ya, itu gini loh, waktu saya mengajar itu ada anak yang begini, saya terapkan yang semacam ini. Nah itu kan kolaborasi, berarti saling memberikan masukan, dan itu secara otomatis kita membantu siswa ya di dalam mengembangkan bakatnya. Ya, contoh di kelas 3 misalkan, itu ada anak yang punya bakat menyanyi, istilah suaranya bagus ya, secara potensi setelah diadakan tes diagnostik itu ya, di kurikulum Merdeka sekarang kan untuk pelajaran kesenian siswa boleh memilih dari salah satu cabang kesenian itu, dan SD tidak boleh untuk memaksakan. Kita kan hanya boleh menyediakan, semua ada 3 ya, yaitu seni suara musik, kemudian seni rupa, dan seni tari. Nah, di dalam satu kelas itu ada beberapa anak yang punya bakat musik dan suaranya bagus, tapi gurunya suaranya serak, bahkan baca not saja nggak bisa itu. Nah, fals. Nah itu juga kan perlu berkolaborasi dengan guru yang lain nanti. Misalnya dari guru kelas 3 tadi, Bu, kalau nanti tari saya, karena saya jago tari, itu kan bisa nanti bertukar dalam pelajaran itu untuk nah itu kita juga dengan kolaborasi kita perlu kita bisa untuk meningkatkan apa yang tadi kita cita-citakan itu. Dan insya Allah itu bisa, intinya apa, titik kolaborasi, bekerja sama, tidak ada yang paling hebat. Ya, untuk mencapai itu visi itu ya intinya kerjasama. Dalam bahasa CGPP berkolaborasi baik dalam internal sekolah maupun dengan eksternal. Ya, itu bisa. Mumpung anak PP-nya itu ya, sementara itu dulu.
lainnya nanti. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian lanjut kalimat tumpang yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa kita paham bahwa tugas, tujuan, tanggung jawab kita terhadap anak-anak bagaimana. Anak seperti apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini Bapak jadi kalau sudah terang. Iya, CKP selanjutnya. Ini ada Bu Rodia, ada Bu Jenny, ada panggilan, ada Bu Ana. Ya, jawaban dari Ibu Jenny, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang satu lain saling melengkapi. Jawaban dari Bu Rodia, Pak Samad, untuk memaksimalkan potensi agar bisa menjadi manusia yang cerdas, berbudi luhur dan bermanfaat. Jawaban dari Bu Rodia, mencapai tujuan bersama dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik. Dari jawaban Bu Ana, anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sehingga sekolah perlu mewadahi bakat dan kemampuan tersebut agar bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah beberapa kalimat tumpang harapan kita terhadap siswa-siswa kita agar apa yang mereka cita-citakan, agar apa yang mereka impikan bisa tercapai dengan baik. Dan kita sebagai warga sekolah, sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah harus membimbing, mengarahkan, menuntun anak didik kita agar mereka siap mencapai pembelajaran dan bisa terus berkarya di kehidupan nyata. Lanjut Pak Safik. Dari kesimpulan dari semua kalimat tumpang ini adalah kita sebagai warga sekolah memimpikan, mendambakan seorang murid yang berkarakter, yang berbudi pekerti luhur, yang memiliki impian dan cita-cita, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan, sebagai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara ya Pak. Jadi intinya kita hanya sebagai guru hanya mewadahi, memfasilitasi agar apa yang anak didik kita harapkan, anak didik kita inginkan bisa kita wujudkan dengan kemampuan dan dengan kemampuan kita sebagai seorang guru, menuntun mereka agar mereka bisa mengembangkan bakat, minat di kancah di kehidupan nyata. Terima kasih. Untuk
Bapak Ibu ya, tadi sudah membuat kalimat tumpang ya, yang sudah dievaluasi, yang sudah dievaluasi oleh Bu Rita. Ada yang berkarakter, berakhlak mulia, inovatif, cerdas, mandiri ya. Next, Bu Rita. Nah, di sini ini adalah visi dari SD Negeri Pakulo 3 saat ini ya. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Di sini juga sudah ada semua yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu tuliskan di kalimat tumpang tadi ya. Dari mulai pembelajaran sepanjang hayat, beriman, bertakwa, berakhlak ya, dan berprestasi. Next, lanjutkan. Nah, ini untuk analisa ya. Yang pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana Bapak Ibu? Sudah selaras apa belum? Yang tadi dituliskan visinya. Untuk kalimat yang berkarakter itu juga ada apakah itu sama atau tidak? Visinya Bu Mira. Nah ini yang sini kan terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Apakah ada yang mau ditambahkan atau itu kan berarti semua itu sudah masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yes, berdiri sendiri berarti berakhlak mulia kan berarti kalau karakter kan berarti mengenai kayak kayak seseorang kan beda-beda. Kalau akhlak mulia berarti pembiasaan-pembiasaan yang lebih ke agama. Dari budaya positif tadi ya Bu. Next Mbak Lita. Nah ini yang dari analisa tersebut dari visi SD itu berarti sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau belum? Sudah. Terus yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ingin ditambahkan apa? Yang tadi visinya mana? Kalau sudah masuk semua berarti kita lanjut. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Itu nggak ada yang itu, nggak ada yang mau menambahkan yang berteknologi atau iya. Iya. Yang paling lima itu sudah masuk semua berarti Bu, yang beriman, bertakwa, berkarakter dan berprestasi. Cuma menurut saya yang belum itu yang berteknologinya belum ada. Kita kan pengennya oh sudah. Oh iya. Berarti sudah masuk semua Ibu ya? Ya berarti visi dari SD Pakulo 3 sekarang yang kita inginkan yang sesuai dengan kalimat tumpang tadi itu berarti sudah masuk dalam kalimat tumpang yang tadi yang P5 itu ya. Next Mbak Bunita. Sudah ya? Sudah. Kesepakatannya berarti yang visi tadi tidak diganti, masih berlanjut. Next.
Nah ini sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan ya. Itu contohnya guru inovatif, guru yang terus ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Terus orang tua yang mendampingi anak belajar, berarti yang tidak hanya di kita guru yang mengajar ya di rumah, orang tua juga tetap mendampingi. Terus murid yang disiplin, sopan terhadap guru, sesuai yang tadi Bu Ana inginkan ya, berarti muridnya pengen yang punya adab yang baik, sopan. Next, Bu Nita. Kita foto ya. Next. Nah ini selanjutnya nanti dari S-Breaking sampai dengan prakarsa perubahan. Cuma prakarsa perubahannya hanya contoh karena sudah dibuatkan. Jadi nanti kita membuat visinya itu ada prosesnya yang dari tadi kalimat tumpang terus menggunakan prakarsa perubahan. Bunita barangkali ini S-Breaking-nya dari Bunita sampai dengan prakarsa perubahan. Minta waktunya Bapak Ibu untuk kita S-Breaking dulu. Iya, Bu Jenny coba mencontohkan. Biasanya yang suka S-Breaking itu guru kelas 1 deh. Ya, siap Pak. Mulai masih lah. murid dan murid. Nah, dari penyusunan prakarsa perubahan ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih pendekatan paradigma inquiry? Itu adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi paradigma ini bisa menjadi salah satu atau metode dalam mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan strategi dari perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan atau EI, merupakan solusi strategi perubahan yang tidak memiliki oleh pendekatan lainnya. Jadi intinya pendekatan ini tuh tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. EI mengatakan inquiry
inquiry apresiatif Bapak. Jadi mengaktualisasikan potensi masing-masing individu dalam kelompok, kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Intinya seperti itu. Next, Pak Sofi. Nah, dalam menyusun itu Pak, visi. Nah, kita perlu prakarsa perubahan yang kita sebut dengan BEGJE. Definisi BEGJE itu adalah langkah-langkah yang mengikuti pendekatan dari inquiry apresiatif tadi. Nah, akronim dari BEGJE itu adalah B, buat pertanyaan. Kemudian yang A-nya itu ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Contoh. Next. Nah, visi guru penggerak terwujudnya peserta didik merdeka belajar sehat jasmani, religius, dan berwawasan global. Itu punyanya Pak Safi. Terwujudnya peserta didik merdeka belajar sehat jasmani, religius, dan berwawasan global. Itu kurang huruf. Mewujudkan, ini visi saya. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan kebinekaan. Ini adalah visi yang saya intinya bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan. Lanjut Pak Safi. Nah, kalimat prakarsa perubahan adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari visi Pak Safi dan visi saya itu menggunakan kalimat prakarsa perubahannya ini, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Next Pak Safi. Next. Nah, dalam menyusun visi Ibu Bapak, apakah kita sudah melakukan prakarsa perubahan yang diharapkan, atau hanya sekedar visi, sekedar muncul, tidak dicermati, tidak dirasakan, tidak dikomunikasikan, itu hanya sekedar ungkapan atau slogan atau moto dari sekolah. Ternyata di sini dalam menentukan visi itu kita harus menggunakan prakarsa BEGJE, prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah prakarsa yang kami buat Bapak Ibu. Tapi nanti di sini ini hanya contoh. Kedepannya, iya. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya apa yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Dan tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan apa? Melakukan survei kepada siswa tentang pembelajaran yang kreatif itu yang bagaimana, yang menyemangati menurut siswa itu pembelajaran yang bagaimana. Kemudian menggali informasi mengenai kreativitas yang menyenangkan setiap siswa melalui unjuk kerja. Unjuk kerjanya apa? Apa yang kita lakukan dalam membuat visi, misi sekolah. Lanjut Pak Safi. A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa pengalaman kreatif dan menyenangkan yang pernah dialami siswa? Apakah kita tahu pengalaman kreatif apa yang menyenangkan yang pernah dialami oleh siswa kita? Oh iya, kita beri itu. Sudah tadi disampaikan oleh tadi Bu Nita ya, bahwa inti daripada ini ya di sana adanya slogan. Itu harapan full, harapan kami. Biasanya di sini seperti saya bisa ngomong masuk undang-undangnya. Itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini ya, belajar ini kita bersama-sama, kita juga mendapatkan imbasnya, dan para CGP juga dengan merefleksi
diri, tahu lebih jebule selama ini saya begini ya, setelah ini tahu. Nah, mudah-mudahan itu ya bisa dilaksanakan. Makanya kami di sini sudah bolak-balik sering, walaupun ruangan kita kan banyak untuk istirahat selain untuk mengajar di kelas. Itu ya, kalau istirahat kita ayo kumpul di kantor, jangan misah-misah, ada yang di ruang perpus, ada yang di WC, ada yang di mana ya. Ayo kita kumpul jadi satu. Tujuannya apa? Ya ini. Iya, saya untuk membicarakan ini, istilah apa sih kegiatan yang supaya misi kita, visi kita itu bisa tercapai ya. Tapi ya itu kadang-kadang ego individual itu ya lebih tinggi. Padahal walaupun kita bincang-bincang santai, itu kadang kita masuk ke situ. Ya, kami kadang akan merubah strategi apa tak berubah baik ya, orang gelap kumpul misalnya ya anak sini ya, ada yang tidak bisa kumpul, apa strateginya tak berubah. Setiap hari kami undang rapat ya supaya bisa. Tapi kalau undang rapat kan selalu layarnya terkekang ya. Nah ya, jadi istilah orang Jati itu BBS ya mas, bincang-bincang santai ya, tapi iya masuk gitu. Ini kan ada radionya, bincang-bincang santai itu mas Fajar punya radionya ya mas ya. Ada ya mas ya? Oh iya itu. Iya. Itu apa ya? Jadi untuk mencapai itu ya itu kita harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama. Apa jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Saya ingin kelasnya bagus, ini terus bagus itu inisiatifnya, tapi caranya yang salah. Begitu ada yang istilah tanya kelabakan ya. Apalagi sekarang zamannya adalah sudah zaman luar biasa keterbukaan ya. Mas Fajar tahu sendiri kalau masalah uang ya mas, di luar biasa itu kan sebenarnya karena persepsi masyarakat kita masih salah, ngertinya sekolah itu gratis, padahal pembiayaan sekolah itu satu ditanggung pemerintah, dan yang kedua adalah orang tua dan masyarakat. Itu ada. Makanya adanya bos itu bukan biaya operasi sekolah loh, tapi bantuan. Berarti kalau ada bantuannya berarti sudah ada modal dari mana? Ya dari sekolah itu sendiri. Sekolah punyanya adalah orang tua dan masyarakat. Hanya karena ya, korban politik yang ingin jadi bupati, kalau saya jadi bupati sekolah gratis, minum gratis, masyarakat itu aslinya ya itu. Nah maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu kita bisa bicarakan bersama-sama supaya tidak timbul terjadi permasalahan termasuk dengan orang tua. Mau kepentingan di sini kan warga sekolah dengan masyarakat dan orang tua. Tanpa kerjasama dengan orang tua, visi yang kita gagas nggak bakal tercapai. Contoh SD-nya Mas Fajar ya, dulu mau piknik ke Bandung, wah ribut sekabupaten, orang mau ribut sekecamatan, ya ribut sekabupaten hanya gara-gara satu orang itu kirim surat ke dinas. Mati. Itu kebetulan mungkin keponakannya sekolah nih orang duit bayar. Kemudian orang melu izin, melu pribadi adalah dewa, ini dan insya Allah tebakannya orang preset ya, bocah orang preset. Ya betul.
Iya, provokatornya ya biasa mas itu keluarga itu memang semacam itu. Jadi kami sedikit tahu latar belakang dari keluarga itu, makanya begitu positif mengenai tentang bau sama bapak makanya untuk terus apa itu timbul dari surat dari dinas luar biasa. Menurut saya itu sangat bijak, hanya apa tetap dilaksanakan dengan catatan seizin orang tua. Kalau itu dilarang, saya yang kalau sekolah itu senang, saya itu senang. Orang kesel, ibaratnya objek wisata orang payu, bis orang payu, ya terus dagang sepi. Tapi untungnya hebat itu Patinya membuat suratnya termasuk bijak sekali sehingga sekarang untuk outing class ya istilahnya di SMA outing class ya namanya itu kunjungan industri itu karena penjelasan SMK sih ya. Iya, kalau Pak Safik outing kelas, pembelajaran di luar kelas, pernah outing kelas. Terus kami juga sebenarnya rencana punya, tapi belum dilaksanakan ya Bu Ara ya, untuk mengunjungi itu nenek moyangnya. Iya itu sebenarnya moyangnya ya. Ya. Itu jadi kata kuncinya adalah harus ada kolaborasi antara apa ya, warga sekolah, masyarakat, dan semua stakeholder yang berkepentingan. Itu saja, Pak. Terima kasih Bapak dengan jawaban yang panjang lebarnya. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi apa saja langkah konkret? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita terus berkolaborasi, berdiskusi. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan visi, tujuan, harapan, keinginan, mimpi kita sebagai seorang guru untuk anak-anak didik kita adalah terus berkolaborasi, berusaha selalu mengedepankan harapan dan keinginan kita yang kita ingin wujudkan terhadap siswa-siswa kita, dengan menuntun siswa agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mengena, agar mereka dapat hidup selayaknya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya menjadi warga masyarakat. Seperti itu pokoknya. Monggo Bapak, saya minta kesimpulannya dari diskusi ini. Dari CGP-nya, oh kayak dari Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk kesimpulannya tadi yang dari pembuatan visi perubahan melalui ini untuk apa ya, kesimpulan dari diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan melalui kalimat tumpang dan tadi model baja ya, lewat inquiry apresiatif ya. Kesimpulannya adalah
Jadi kita dalam membentuk visi kita itu yang pertama menurut kepala sekolah sendiri juga harus berkolaborasi ya. Tanpa adanya kolaborasi pembuatan visi itu tidak dapat tercapai. Yang kedua adalah harus punya mimpi ya, mimpikan murid. Kalau mimpikan murid itu yang harus yang maksimal ya, yang bagus-bagus ya. Jadi mimpikan murid yang seperti apa ya. Berarti harus berkolaboratif, bekerjasama, dan juga harus direncanakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dalam proses diskusi penyusunan visi dan prakarsa perubahan untuk CGP Angkatan 11 sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, tadi kepala sekolah sudah antusias sekali dan juga sekaligus untuk merefleksi. Untuk bagian saya itu penutupan dan refleksi dan penutupan. Tapi tadi refleksi sudah disampaikan sama Bapak. Karena saya itu ini sosok pemimpin yang menggambarkan utuh gitu ya. Maksudnya itu aktif utuh sepenuhnya. Biasanya kan kalau kepala sekolah ada kegiatan, terus ada kepentingan apa, meninggalkan ruangan. Boleh tepuk tangan lagi nggak buat kepala sekolahnya? Ini salah satu bentuk kolaborasi yang utuh, yang kompak. Tadi kepala sekolah menyampaikan kalau tanpa ada kolaborasi kerjasama yang utuh, yang kompak, itu visi itu nggak akan berjalan. Seperti itu yang saya tangkap. Terus saya membaca visinya itu sangat bagus sekali Bapak. Mewujudkan terwujudnya pembelajaran sepanjang hayat nih Pak. Itu yang saya bayangkan, yang saya pikirkan. Kalau seandainya boleh Pak, dari Karangdawa itu nanti sedulur-sedulur saya, anak saya nanti sekolah di sini Pak. Karena itu visinya itu sepanjang hayat. Ya, jadi dimanapun tetap harus belajar Pak. Yang dipikirkan saya itu kapanpun itu belajar. Contohnya saya di sini di SD Fakultas 03, ini saya lagi belajar Pak. Belajar bagaimana menciptakan suasana yang kolaboratif. Kepala sekolah di rekan gurunya itu aktif membersamai dalam kegiatan seperti ini. Itu salah satu ilmu yang saya dapat pada kali ini. Dan juga di sini yang saya lihat tidak ada senioritas, semua tidak ada egonya, semuanya sama. Di sini mau berdiskusi dan mau melengkapi apa yang kurang. Itu saja Bapak dari saya. Terus untuk program kedepannya, untuk CGP-nya sudah bagus. Cuman saya lagi menunggu program-program yang terlihat itu belum ada di visi, itu belum lihat ya. Saya belum nampak, belum lihat apa yang sudah dijalankan dan apa kedepannya nanti yang akan dijalankan. Ya, sekali lagi dari saya cukup. Bila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi wabarakatuh. disampaikan komplit sama Pak Gusari ya. Sedikit menambahkan dan menekankan lagi kepada CGP, terutama kepada CGP. Betul sekali pada poin yang disampaikan Pak Gusari di bagian akhir kaitannya dengan tadi yang sudah dibahas pada sampai di prakarsa perubahan yang tujuannya untuk mencapai visi. Tadi belum sempat ada kesepakatan prakarsanya apa sih, programnya apa sih untuk mencapai visi ini. Harapannya nanti bisa ditindaklanjuti terutama oleh CGP, yang ini 2 CGP yang sudah jalan ini. Teman juga sudah punya prakarsa perubahan kaitannya dengan pembelajaran yang inovatif tadi. Sebenarnya itu kalau nanti ditindaklanjuti kemudian diwujudkan dalam aksi nyata, itu adalah salah satu prakarsa yang sudah mengacu untuk pencapaian sebuah visi tadi ya Bapak. Nah, harapannya itu saja. Kedepannya mudah-mudahan SD Negeri Pakuan 03 ini lebih berprestasi lagi, lebih menjadi figur SD yang mungkin mempunyai pembeda dari SD-SD lain, karena di sini sudah mulai berangkat
CGP keduanya, dan harapannya nanti disusul GP-GP berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf saya dan Agus Hadi apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pendampingan hari ini. Saya berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya untuk menutup kegiatan diskusi hari ini. Salut Jerman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu apa? الذي وشهد رسول الله على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وتركنا وتوفينا وعلى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين لأن شيخنا نحن من هذه من ذات المثيلة يا ربنا لك الحمد ومن يسوع ومن يطيب جلال وجهك وغير السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في الجسد وصحة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في شغالة المطر الشافع من النار والوفاء جالسا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk teman-teman.